الإسلام ديني ومحمدا رسول الله Penyelamat mengasihinya lebih dari ia mengasihi semua murid lainnya. Iya, coba ia seringkali menciumnya pada mulutnya. Murid-murid mana ayat berapa murid itu? lainnya kepadanya, mengapa engkau mengasihi lebih dari Itu engkau apa? Ayat mengasihi apa kami itu? semua? Ayat apa Injil itu? Filipus. Injil Filipus. Injil Kapan itu Filipus. Filipus itu? Injil apa itu? Loh, bukannya Yesus memanggil Filipus? Enggak, siapa itu Injil Filipus? Filipus itu murid Yesus. Enggak. Di dalam Yohanes 1 nomor 48, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah Terus? denganku. Terus Lalu kemudian di dalam kisah para Rasul 8, Filipus memberitakan Injilnya Yesus. Jadi ya dengar dulu. Kita membahas Injil Filipus apa Injil yang asli nih Loh, kok sekarang? bagaimana Anda bisa mengatakan Injil Filipus palsu dan Lukas palsu. itu adalah asli? Ya palsu, memang nggak bagian dari Injil itu. Nah, faktanya Yesus memanggil Filipus. Fakta dari otakmu. 1 Yohanes 1 nomor 43, Filipus ikutlah denganku. Dengarkan. Itu, Yohanes 1:43, Filipus ikutlah denganku. Tolong Iya, tunjukkan ke saya Markus, Lukas, Paulus ikutlah denganku. Di mana itu tertulis? Dengar. Di situ banyak tertulis itu. Itu kan ketika Filipus itu ketika Di mana? Dengar Di mana dulu. tertulis? Di mana tertulis Yesus memanggil Lukas? Di situ. Dengarkan. Di mana tertulis Yesus memanggil Lukas? Di mana? Dengar dulu. Dengar tadi di mana? Pertanyaannya di mana kau dengar? Di mana ya di Alkitab? Kau cari situ. Enggak ada. Tidak ada kau temukan Yesus pernah memanggil Lukas. Enggak ada. Ya udah, kalau enggak ada ya gitulah. Kalau saya bilang ada. Kau bilang enggak masalah. Sedangkan Yohanes menuliskan Yesus memanggil Filipus. Sementara di dalam kisah para Rasul 8 diceritakan di data 5 ayat 35, di situ Filipus memberitakan Injil Yesus. Berarti Injil Filipus lebih akurat daripada Injil Lukas, Markus dan Paulus. Sekarang kenapa Anda mengatakan Injil Filipus itu palsu? Kenapa? Dengan semua murid-murid Yesus itu memberitakan Injil, tapi ada Injil yang asli, ada yang palsu. Yang Injil asli yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Filipus itu kan dibuat pada abad ke-3 dan 4 itu. Paulus itu akhir awal. Jadi kamu kalau misalnya enggak memahami. Sekarang begini, kita ambil data. Kau diam dulu. Kau ilmunya enggak ada. Di dalam kisah para Rasul 8, dengarkan saya dulu, Ardi. Lembutkan hatimu, Ardi. Kamu yang lembutkan hatimu. Di dalam kisah Rasul, dengarkan. Dalam kisah Rasul 8 nomor 35, Filipus memberitakan Injil Yesus. Pertanyaan saya, dengarkan saya. Injil yang diberitakan Filipus itu mana? Cuma ya Injil lagi itu yang ada sekarang, yang 4 Injil itu. Nenekmu kiper. Mana ada Injilnya? Mana ada Injil Lukas pada saat Filipus ada bersama Yesus? Udah. Saya tanya samamu, apakah kitab Lukas ini sudah ada pada saat Yesus ada? Cuma kitab Matius ada pada tahun 45 Masehi. Nah, di situ dengarkan. Sedangkan Yesus mati pada tahun berapa? Tahun 33. Nah, Filipus dipanggil tahun berapa? Ya ketika Yesus ada di dunia inilah. Berarti pemberitaan Filipus lebih akurat daripada Matius. Kenapa seperti itu? Karena Filipus yang dipanggil oleh Yesus. Sekarang masalahnya Injil Filipus itu Filipus nggak nulisnya. Bisa kau buktikan itu penulisnya Filipus? Faktanya di dalam kitab Kisah Para Rasul 8:35 Filipus memberitakan Injil. Kamu dengarkan saya. Dengarkan.
Dengarkan, Kisah Para Rasul 8:35, benar enggak? Percaya enggak Anda bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus? Percaya enggak? Iya, memberitakan Injil, tapi Injil yang Injil Yesus. masuk. Yang diberitakan Filipus itu adalah Injil Yesus. Iya, Injil Yesus menurut tulisan Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Memang kitab-kitab itu sudah ada pada saat Filipus memberitakan bersama dengan Yesus. Ya udah ada. Hah? Udah ada. Wah, gila Injil tuh orang. Injil Lukas ada. Injil Lukas ada pada saat Yesus. Ada. Kan ajaran-ajaran Yesus itulah Injil itu. La haula wala quwata illa billah. Kacau ini orang. Dapat Biblenya dia ini. Kan saya sudah bilang Injil dituliskan, misalnya Matius dituliskan pada 45 Masehi, Lukas 50 Masehi, Markus 60 Masehi. Tapi kau katakan bahwasanya Filipus memberitakan Injil yang tadi, padahal belum ada dituliskan. Sementara di dalam dengarkan. Tidak didengarkannya. Tapi bukan didengarkan ini. Ku bacakan datanya samamu ya. Ku bacakan supaya kamu lucu kamu itu mah. Kok saya jadi yang lucu? Lucu aneh, aduh. Kok jadi saya yang lucu? Ya kamu lucu dong. Kamu pikir beritakan Injil Filipus membaca Injil gitu. Oke, saya bacakan. Oke, berhenti kau ketawa dulu. Saya bacakan sama kamu. Lucu cuma. Berhenti kau bicara. Kenapa sudah? Kamu mau kupermalukan ini, kupermalukan kau. Dengarkan. Maka mulailah Filipus, dengarkan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Nas itu apa? Nas itu apa? Ini? Nas yang mana? Kutanya dulu. Nas itu apa? Nas Alkitab. Nas itu apa? Nas ayat Alkitab, kenapa? Nas itu apa? Tertulis atau tidak tertulis? Iya, nas itu Alkitab tertulis. Nah, tertulis berarti sudah ada tertulis. Saya tanya, apakah Filipus membahas tentang tulisan Lukas? Dengar. Nas itu bercerita mengenai Injil yang memang sudah tertulis, tak? Ini dikatakan, makanya baca. Dengarkan, saya bacakan. Manusia goblok, saya bacakan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ya, memberitakan dari nas itu, bertolak dari nas gimana cuma? Itu kan Filipus sedang berbicara mengenai nas di Perjanjian Lama yang merujuk kepada Yesus. Berarti yang kamu tadi mengaku bahwa yang dibacakan oleh Filipus adalah kitab Lukas, Markus, betul? Bukan, mana ada kuakui seperti itu. Gila tadi nih. Kau katakan tadi yang diajarkan Yesus sudah ada kitab-kitab mereka ini. Siapa bilang? Kan saya bilang belum ada. Gimana sih? Oh, belum ada. Berarti Injil Filipus yang lebih akurat daripada Injil mereka. Kenapa? Cuma Injil Filipus itu yang kau masukkan itu Injil palsu itu dibuat pada abad ketiga cuma. Lalu yang diajarkan oleh Filipus ini apa? Yang diajarkan apa? Yang diajarkan Yesus masih secara lapar mendengarkan lapar. Berarti yang lebih akurat ketika dia memberitakan Filipus atau Lukas? Iya akurat juga. Filipus, Lukas juga akurat semua. Filipus juga akurat. Nah sekarang mana pemberitaan Filipus tentang Yesus mana? Ya kan dia yang menulis Injil. Ya, enggak, saya tanya, mana pemberitaan Filipus tentang Yesus mana? Kitabnya mana? Ya apa yang tertulis di Injil itulah itu yang diberitakannya. Maunya apa? Gila, orang bodohnya selama itu nggak paham dia baca. Gila. Yang dipanggil bukan Lukas. Yang dipanggil adalah Filipus. Cuma itu yang berhak, saya tanya samamu, yang berhak mengajarkan tentang Yesus Filipus atau Lukas? Semua muridnya berhak mengajarkan mengenai Yesus. Bagus. Nah sekarang di mana Yesus memanggil Lukas sebagai murid? Iya, 70 murid itu. Lukas itu bagian salah. Di mana tertulis, di mana ada nama Lukas di 70? Di mana? Ya memang tak tertulis. Ya tapi kan kalau Filipus tertulis enggak?
Kalau Filipus Ya, tertulis enggak? karena dia termasuk 12 murid Yesus ya. Kalau Filipus tertulis enggak? Filipus Aku termasuk ada 12 masukan, murid boleh, Yesus. Terus kenapa tulisan Filipus dibilang palsu? Kenapa? Sekarang masalahnya itu bukan tulisan Filipus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu itu bukan tulisan Filipus? Dari mana? Boleh. Karena Dari mana Anda tahu? Masukan. Dari mana Anda tahu itu bukan Iya, dari tulisan Filipus? sejarah gereja kan itu udah Oh gereja, oh gereja. Bahwa itu memang Kira-kira, ada. dengarkan. Kira-kira kalau Injil Filipus ini Kira-kira. asli, kalau Injil Filipus ini asli dan menceritakan kira-kira yang pastinya itu Injil Filipus dari mana? ditulis Dari pada mana gereja ketika tahu? akhir. Dari mana gereja tahu? Dari mana gereja tahu kalau itu Iya, bukan tulisan Filipus? Iya kan gereja kan dari awal sampai sekarang kan ada. Gimana sih kamu juga Bilang aja lah, ngomong aja lah. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini Ardi? Maksudnya cuma Heeh. gereja itu sudah ada sejak zaman Yesus sampai sekarang cuma. Di mana ada gereja di zaman Yesus, Tuyul? Di mana? Cuma Dengarkan, iya, dengarkan. Petrus, Paulus, murid Paulus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah hidup secara kafir. Apakah Yesus mendirikan gereja, mendirikan tempat ibadah untuk orang kafir? Cuma gini ya Cuma. Bunda udah Gini, Cuma. gila dia takut saya Bunda Cuma. diturunin aja Bunda Cuma ganti yang lain. Yesus Bener, bicara gila kepada nih. Petrus Cuma Udah gak bener lagi. bicara pada Udah gila Yesus dia. pada Udah menjadi Luka gugup. kepada Petrus Cuma gini ya, aku akan mendirikan gerejaku Bunda, tidur, Bunda. di atas batu karang itu, di atas Petrus ini gitu kan, katanya gerejaku di atas bisa Petrus ini. Petrus diturunkan, ini adalah diganti paus yang lain. pertama. Simpen aja lah. Udah gila dia kasihan. Udah gila Bisa diturunkan ya. Aduh, Ganti yang lain aja ya. kejang-kejang ya. Iya, iya. Kejang-kejang. Ngawur dia. Oke, ini Oke, tanya saya dari bicara dulu. Katolik nih. Tunggu. Saya bicara dulu. Ardi tentu masih dengar ini. Ardi, adekku yang baik, kalau masih bisa waras Anda ya. Baca Galatia 2 nomor 8. Di situ jelas sekali Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jadi tidak mungkin kemudian Petrus mendirikan gereja. Karena gereja itu adalah kumpulan manusia-manusia kafir menurut Paulus dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata Paulus, tidak mungkin Petrus mendirikan tempat ibadah untuk orang-orang kafir, nggak mungkin. Kenapa? Karena Petrus diutus untuk orang Yahudi, untuk orang-orang yang bersunat. Jadi berhenti kau kotori mulutmu bahwa gereja pertama didirikan oleh Petrus. Petrus tidak mungkin mendirikan gereja. Kenapa? Yehezkiel 44 nomor 9, Tuhan murka kalau ada orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya. Apa yang dikatakan? Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suciku karena mereka adalah najis. Jadi tidak mungkin Petrus mendirikan gereja. Sebab gereja itu adalah kumpulan manusia-manusia kafir berkulup. Paham itu Ardi ya? Kami ini orang belajar Ardi. Nenekmu belum lahir, kami udah tamat belajar Bible. Jadi kamu nggak bisa bohong di sini. Kamu bisa bohong kamu. Kau katakan bahwa Petrus mendirikan gereja, nggak mungkin. Gereja itu tempatnya pemakan babi. Sementara Yesus najis kepada babi, najis kepada orang yang tidak bersunat. Tidak mungkin kemudian Petrus ketika dikatakan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Paulus menceritakan Petrus tidak ke bangsa lain. Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Berarti Petrus tidak mungkin mendirikan rumah ibadah diperuntukkan untuk pemakan babi dan orang yang tidak bersunat. Mustahil itu. Belajar lagi kalian ya. Belajar lagi. Dan yang harus kalian renungkan ketika kalian mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Sebagai 100% manusia, Yesus pasti tertarik kepada lawan jenis, Yesus pasti lapar, Yesus pasti mau makan. Nah sekarang kalau Yesus itu lapar sebagai Tuhan 100%, berarti ada saatnya Tuhan kamu itu makan, butuh tidur. Oke? Saya tanya,
Si Yesus sekarang ini posisinya apa? Yesus sekarang posisinya 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti posisi Yesus sekarang ini kadang dia tidur. Kenapa? Karena dia manusia. Anda nggak bisa membantai itu. Kadang dia makan. Kenapa? Karena dia manusia. Andai saja di surga di langit itu ada ikan goreng, maka setiap saat Yesus manusia ini akan makan ikan goreng. Makanya tinggalkan konsep seperti ini karena tidak diajarkan oleh para nabi. Demikian dari saya. Makasih. Oke, tanya dong agama apa tanya?